Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, kita akan lanjutkan materi untuk hari ini. Nah, materinya yaitu aturan rantai turunan fungsi trigonometri. Adik-adik bisa lihat sendiri bentuknya itu dy dx sama dengan dy du dikali du dv dikali dv dx. Nah, kalau adik-adik perhatikan ini akan bentuknya akan sama dengan dy per dx, atau kita bisa tulis y sama dengan a kali u pangkat n, maka turunannya yaitu y aksen sama dengan a kali n dikali u persamaannya pangkatnya dikurang 1 dikali turunan dari persamaannya. Nah, untuk lebih memahami, mari kita lihat contohnya. Nah, perhatikan contoh nomor 1, diberikan fungsi trigonometri y sama dengan sin pangkat 4 3x tambah 5. Nah, yang ditanyakan adalah turunan pertamanya y. Ini bisa kita cari dengan aturan rantai. Untuk fungsi ini kita bisa tuliskan dengan y sama dengan sin 3x tambah 5 pangkat 4. Dikurungkan ini semua, terus dipangkat 4-kan. Nah, penyelesaiannya pertama kita misalkan u itu adalah sin 3x tambah 5. Kemudian kita ubah y sama dengan u pangkat 4 karena u nya adalah sin 3x tambah 5. Kemudian kita cari menggunakan rumus yang ini. Y aksen atau turunan dari y adalah 4 kali 1 4 dikali u pangkat 4 kurang 1 3 dikali turunan dari u. Nah, ini kita bisa tulis turunan dari turunan u sama dengan turunan sin adalah cos 3x, sudutnya tetap ditulis, kemudian sudutnya kita turunkan. 3x turunannya adalah 3, 5 turunannya adalah 0. Jadi ini bisa juga kita tulis 3 cos 3x tambah 5. Kemudian kita substitusi semua yang diketahui di rumus ini. 4 dikali u nya kan sin 3x tambah 5 pangkat 3 dikali u aksennya adalah 3 cos 3x tambah 5. Kemudian kita kalikan 4 kali 3 12 sin 3x tambah 5 pangkat 3 sin pangkat 3 3x tambah 5 dikali cos 3x tambah 5. Jadi turunan dari sin pangkat 4 3x tambah 5 adalah 12 sin pangkat 3 3x tambah 5 kali cos 3x tambah 5. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Diberikan fungsi fx sama dengan 5 secant pangkat 3x, yang ditanyakan adalah f aksen x-nya. Nah, fungsi ini bisa juga kita tulis seperti ini, 5 secant x pangkat 3. Ini secantnya di dalam kurungkan. Nah, penyelesaiannya pertama kita misalkan dulu u-nya. U-nya itu sebagai secant x. Kemudian kita turunkan u aksen sama dengan ini 2 pekan lalu Ibu sudah tulis turunan secant adalah secant x kali tangen x. Nah, kemudian kita tuliskan fx itu sama dengan y. Y sama dengan 5. U-nya ini kita kan sudah dimisalkan u sebagai secant x, u pangkat 3. Ini kita misalkan u pangkat 3. Nah, kemudian kita turunkan, ini aksen. Nah, 5 dikali 3 kemudian 5 dikali 3 kemudian u pangkat 3 dikurang 1, u pangkat 2 dikali u aksen. Nah, kemudian 5 kali 3 15, kemudian u nya ini kita ganti sebagai sek, kita ubah nilainya u jadi secant x pangkat 2 dikali u aksennya adalah secant x dikali tangen x. Kemudian kita tuliskan 15 secant x pangkat 2 dikali secant x adalah secant x pangkat 3 kali tangen x. Nah, jadi kita sudah dapat turunan dari fungsi 5 kali secant pangkat 3x adalah 15 secant pangkat 3x kali tangen x. Nah, itu tadi 2 contoh aturan rantai turunan fungsi trigonometri. Sekarang kita masuk ke indikator yang baru, yaitu turunan trigonometri fungsi implisit. Nah, sekarang kita masuk pada materi turunan fungsi implisit. Nah, apa itu fungsi implisit?
perlu adik-adik tahu fungsi itu ada dua, yaitu fungsi eksplisit dan implisit. Fungsi eksplisit itu yang sudah kita pelajari tadi dan pekan-pekan sebelumnya, yaitu y sama dengan fx atau y merupakan fungsi dari x. Ini fungsinya adalah y sama dengan fx. Sedangkan fungsi implisit itu adalah fungsi yang terdiri dari dua atau lebih variabel, yakni variabel bebas dan variabel terbebas yang berada dalam satu ruas dan tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Atau bisa juga kita sebutkan fungsi implisit itu variabel x dan y yang tidak bisa terpisahkan atau tidak bisa kita pisahkan. Nah, jika yang pertama itu jika fungsinya adalah x, maka turunannya terhadap x turunan terhadap x adalah 1. Nah, jika fungsinya y, kemudian kita turunkan terhadap x, maka hasilnya kita bisa tuliskan turunannya dy per dy dy atau 1 dikali dy per dx. Ini kita tuliskan ini supaya ini akan sama dengan ini. Kalau kita coret ini dy maka dy dx akan sama seperti ini. Nah, maka hasilnya turunan dari dy adalah 1 dikali dy dx. Nah, kemudian untuk yang ketiga, fx, y adalah x kali y. Ingat, untuk ini perkalian maka turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, turunan u adalah 1, kemudian v nya tetap ditulis y ditambah u nya tetap x dikali turunan y sudah kita dapat tadi dy per dx, kemudian 1 kali y ditambah x dy per dx. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Misalkan cos y sama dengan x tambah sin x. Yang ditanyakan dy per dx-nya. Nah, perhatikan ini adalah fungsi implisit. Kenapa? Karena ini tidak bisa diubah ke dalam bentuk y sama dengan atau fx sama dengan. Jadi ini adalah fungsi implisit. Nah, kita selesaikan. Penjelasannya adalah turunan cos adalah min sin y, kemudian turunan y atau turunan sulupnya adalah kita sudah cari dy per dy dx, kemudian sama dengan turunan x adalah 1 ditambah turunan sin adalah cos x. Kemudian untuk sulutnya turunan x adalah 1, kita tidak tulis kali 1. Kemudian kita bawa ke dy dx sama dengan 1 ditambah cos x per min sin y. Nah, ini adalah hasil dari ini adalah turunan dari fungsi cos y sama dengan x tambah sin x. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sin x pangkat 2 ditambah y sama dengan y pangkat 2 dikali 3x tambah 1. Ini juga adalah fungsi implisit. Nah, kita coba selesaikan. Turunan sin adalah cos, kemudian sudutnya tetap kita tulis x pangkat 2 ditambah y, kemudian kita turunkan sudutnya. Turunan dari x pangkat 2 adalah 2x ditambah turunan y adalah dy dx sama dengan ini kita bisa cari dengan turunan perkalian, yaitu u aksen v ditambah u v aksen. Nah, ini turunannya adalah 2y dikali dy per dikali dy dx. Nah, ingat kalau ada y kita tambahkan dy dx dikali v nya tetap kita tulis 3x tambah 1 ditambah u nya adalah y pangkat 2 dikali v aksen. Ini kita tidak tulis dy per dy dx karena ini bukan turunan, karena ini u nya adalah y kuadrat dikali turunan v nya adalah 3, jadi 3y pangkat 2. Kemudian kita selesaikan, kita kali ini dengan ini, kemudian dengan ini cos x pangkat 2 tambah y dikali 2x adalah 2x cos x pangkat 2 tambah y ditambah
kita kali ini cos X pangkat 2 tambah Y dikali dy dx sama dengan ini kita kalikan dengan ini 2Y dikali 3X adalah 2 kali 3 6X Y ditambah 2Y dikali 1 2Y dy per dy dx ditambah 3Y pangkat 2. Kemudian kita dy dx kita pindah ruaskan semua ke kiri. Dy dx cos X pangkat 2 tambah Y dikurang ini kita pindahkan ke kiri, jadi tandanya berubah jadi minus. Dy dx 6X Y ditambah 2X, kemudian sama dengan ini tetap 3Y pangkat 2 dikurang ini pindah ruas ke sebelah kanan, jadi tandanya berubah jadi minus 2X cos X pangkat 2 ditambah Y. Kemudian kita selesaikan dengan dy dx sama dengan ini tetap ditulis per cos semua nilai ini cos X pangkat 2 tambah Y dikurang 6X Y ditambah 2Y, jadi hasilnya dy dx nya adalah 3Y pangkat 2 dikurang 2X kali cos X pangkat 2 tambah Y per cos X pangkat 2 tambah Y dikurang 6XY tambah 2Y. Ini adalah turunan dari fungsi implisit soalnya.